Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas fungsi komposisi materi SMA Part 1. Ini adalah mata pelajaran matematika untuk kelas 10 SMA. Hari ini Jumat 28 Mei 2021. Channel F ISNA membahas tentang A. Materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. B. Soal-soal uji kompetensi berbab atau UKOM, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita mulai. Fungsi komposisi terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian komposisi fungsi, yang kedua, rumus komposisi fungsi, ketiga, sifat-sifat komposisi fungsi, dan keempat, contoh soal dan komposisi fungsi. A. Fungsi dan jenis-jenisnya. Nomor 1, pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini setiap X anggota himpunan A dipasangkan tepat 1 Y anggota B. Misalkan diketahui himpunan A, B, C, D, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan F menyatakan fungsi dari A ke B dengan aturan seperti diagram berikut. Perhatikan diagram panah berikut. Oke, yang di sini disebut daerah asal atau domain dari F adalah himpunan A. Anggotanya A, B, C, D. Kemudian daerah kawan atau kodomain dari F adalah himpunan B, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan daerah hasil atau rank dari F adalah anggota B yang mempunyai pasangan dari himpunan A, yaitu 2 dan 3. Rumus fungsi komposisi. Hx sama dengan F bundaran Gx. F bundaran Gx sama dengan Fgx. G bundaran Fx sama dengan Gfx. F bundaran Gx tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Oke, perhatikan gambar diagram di sini. X memetakan atau fungsi F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Kemudian fungsi G memetakan Y sama dengan Fx ke Z sama dengan GY atau Gfx. Jadi, Hx sama dengan G bundaran Fx dan G bundaran Fx sama juga dengan Gfx. Sifat-sifat komposisi fungsi. A. Komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Artinya, F bundaran Gx tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Kemudian yang kedua, komposisi fungsi bersifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran Hx akan sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Yang ketiga, terdapat fungsi identitas Ix sama dengan X sehingga F bundaran Ix akan sama dengan I bundaran Fx sama juga dengan Fx. Komposisi fungsi. Contoh 1. Fungsi f memetakan R ke R ditentukan oleh rumus fx sama dengan 3x dikurangi 5 dan gx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx, dan dari hasil di atas, apakah f bundaran gx akan sama dengan g bundaran fx? Pembahasannya, poin A, f bundaran gx sama dengan fgx sama dengan Fgx-nya kita ganti dengan 2x kuadrat dikurangi 1, kemudian disubstitusi ke fx, fungsi fx. Berarti sama dengan 3 kali 2x kuadrat dikurangi 1 dikurangi 5, sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3 dikurangi 5, sama dengan 6x kuadrat dikurangi 8. Kemudian yang g bundaran fx akan sama dengan gfx,
X-nya kita ganti dengan 3X kurangi 5, maka kemudian disubstitusi ke fungsi G. Berarti 2 kali 3X dikurangi 5 dikuadratkan dikurangi 1. Untuk 3X dikurangi 5 dikuadratkan menghasilkan 9X kuadrat dikurangi 30X ditambah 25, kemudian dikalikan 2, baru dikurangi dengan 1. Hasilnya 18X kuadrat dikurangi 60X ditambah 50 dikurangi 1, sama dengan 18X kuadrat dikurangi 60X ditambah 49. Kemudian, poin B, apakah F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx? Ya, kesimpulannya dari yang di atas tadi berarti F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Karena F bundaran Gx menghasilkan 6X kuadrat dikurangi 8 dan G bundaran Fx-nya sama dengan 18X kuadrat dikurangi 60X ditambah 49. Oke? Sifat-sifat fungsi komposisi. Misalkan diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 5x dikurangi 4, Gx sama dengan 2x ditambah 8, Hx sama dengan x kuadrat. Nah, fungsi komposisi F bundaran G dan G bundaran F adalah sebagai berikut. Oke, perhatikan. F bundaran Gx berarti sama dengan Fgx. Gx-nya kita ganti dengan 2x ditambah 8. Kemudian kita substitusi ke fungsi F. Berarti 5 kali 2x ditambah 8 dikurangi 4. 5 kali 2x berarti 10x. 5 kali 8 berarti 40, kemudian dikurangi 4. Berarti 10x ditambah 36. Oke, jika G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, Fx-nya kita ganti dengan 5x dikurangi 4. Kemudian kita substitusi ke fungsi G. Berarti 2 kali 5x dikurangi 4 ditambah 8. Artinya 10x dikurangi 8 ditambah 8. Berarti hasilnya hanya 10x. Nah, contoh soal dan pembahasannya biar kalian lebih jelas lagi. Perhatikan. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2x dikurangi 3 dan Gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, komposisi fungsi G bundaran Fx sama dengan, oke, perhatikan pembahasannya. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Fx-nya kita ganti dengan 2x dikurangi 3. Kemudian kita substitusi ke fungsi G. Jadi, 2x dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 2 kali 2x dikurangi 3 kemudian dikurangi 3. 2x dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Kemudian 2 kali 2x sama dengan 4x, 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6 dikurangi 3. Jadi hasil terakhirnya adalah 4x kuadrat dikurangi 8x. Contoh soal biar kalian lebih jelas lagi. Perhatikan, diketahui Fx sama dengan x ditambah 5 dan Gx sama dengan 2x ditambah 6. Maka, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Gx-nya kita ganti dengan 2x ditambah 6, kemudian disubstitusi ke fungsi F. Berarti 2x ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 2x ditambah 11. Kemudian kalau G bundaran Fx sama dengan G Fx. Kemudian Fx-nya kita ganti dengan x ditambah 5 dan kita substitusi ke fungsi G. Berarti 2 kali x ditambah 5 ditambah 6. Berarti sama dengan 2x ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 2x ditambah 16. Dan di sini dibuktikan bahwa fungsi F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Kemudian contoh yang kedua, diketahui Fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 6 dan Ix sama dengan x. Ix adalah fungsi identitas. Nah, carilah F bundaran Ix dan I bundaran Fx. F bundaran Ix sama dengan Fix. Ix-nya sama dengan x. Berarti 5x kuadrat ditambah 6. Jika I bundaran Fx sama dengan I Fx,
fx-nya kita ganti dengan 5x kuadrat ditambah 6, berarti sama artinya dengan 5x kuadrat ditambah 6. Nah, berarti f bundaran ix sama dengan I bundaran fx sama juga dengan fx. Oke? Contoh lagi. Diketahui f memetakan R ke R dan G memetakan R ke R juga dirumuskan dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 dan gx sama dengan x dikurangi 3. Nah, komposisi fungsi f bundaran gx adalah, oke, perhatikan pembahasannya, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Kemudian gx-nya sama dengan x dikurangi 3. Jadi f bundaran gx sama dengan f gx. Gx-nya kita ganti dengan x dikurangi 3. Kemudian kita substitusi ke fungsi f. Jadi, x dikurangi 3 kuadrat dikurangi 3 kali x dikurangi 3 ditambah 4. X dikurangi 3 kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Kemudian 3 kali x berarti 3x dan 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9 dikurangi 3x ditambah 9 ditambah 4 sama dengan x kuadrat dikurangi 9x ditambah 22. Jadi, komposisi fungsi f bundaran gx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 9x ditambah 22. Diketahui fungsi f bundaran g dirumuskan dengan fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6 dan gx-nya sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, hitunglah atau berapa nilai f bundaran g 2 adalah. Jadi pertama kali kita cari f bundaran gx dulu. Baru setelah itu kita cari f bundaran g2, oke? F bundaran gx sama dengan f gx. Gx-nya kita ganti dengan 2x dikurangi 1. Berarti kemudian kita substitusi ke fungsi fx. Berarti 3 kali 2x dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2x dikurangi 1 ditambah 6. Kemudian 2x dikurangi 1 dikuadratkan itu sama dengan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Oke, berarti hasilnya 3 kali 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 dikurangi 8x ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 12x kuadrat dikurangi 12x ditambah 3 dikurangi 8x ditambah 10 sama dengan 12x kuadrat dikurangi 20x ditambah 13. Setelah itu kita masukkan 2 untuk mengganti nilai x. Jadi f bundaran g 2. Berarti 12 kali 2 dikuadratkan dikurangi 20 dikali 2 ditambah 13. Jadi 12 kali 4 dikurangi 40 ditambah 13 sama dengan 48 dikurangi 40 ditambah 13 sama dengan 21. Oke, paham? Contoh lagi biar kita lebih jelas lagi, oke? Jika fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, maka g bundaran fx-nya sama dengan, oke? Kita coba pembahasannya, perhatikan. Fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Berarti g bundaran fx sama dengan g fx. Fx-nya kita ganti dengan 2x ditambah 3, kemudian kita substitusi ke fungsi g. Berarti 2x ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 2x ditambah 3 ditambah 1. Jadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 ditambah 4x ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 16. Oke, lebih paham ya? Oke, kita sampai ke soal-soal. Kita coba soal nomor 1. Domain dari pasangan terurut himpunan dari negatif 1,0, 0,2, negatif 3,4, negatif 1,2, dan negatif 3,5 adalah, oke, kalian masih ingat domain itu adalah yang X. Oke, kalian bisa. Soal yang kedua,
Jika dua buah fungsi terdefinisi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, maka fx ditambah gx sama dengan, oke, kalian tinggal menambah fx-nya kita ganti dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dan gx-nya diganti dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, kemudian ditambah, oke. Soal yang ketiga, sebuah rumus fungsi f x sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Nah, jika diketahui domainnya min 1, 0, 1, 2, maka range-nya adalah, oke, untuk mencari range, kalian tinggal mengganti x-nya dengan urut negatif 1, kemudian diganti 0, kemudian 1, kemudian 2, dan dihitung. Misalkan, x-nya kita ganti dengan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 dikuadratkan ditambah 3. Oke, kalian hitung. Kemudian kalau x-nya diganti 0 berarti 2 kali 0 kuadrat ditambah 3 dan seterusnya. Oke. Soal nomor 4. Daerah kawan dari sebuah relasi himpunan 4, negatif 1, 3,0, dan 2,1, 1, negatif 1 adalah, oke, yang disebut daerah kawan adalah yang X, berarti yang belakang. Oke, paham ya? Soal nomor 5. Diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan mx ditambah n. Jika f2 sama dengan 3 dan f3 sama dengan 8, maka rumus nilai dari m ditambah n adalah, oke, ini hampir mirip dengan pelajaran kelas 8 SMP. Jadi, jika diketahui fx sama dengan mx ditambah n dan f2 sama dengan 3, artinya x-nya kalian ganti dengan 2, kemudian disama dengankan 3. Berarti 2m ditambah n sama dengan 3. Kemudian yang f3 sama dengan 8, berarti x-nya kalian ganti dengan 3. Artinya 3m ditambah n sama dengan 8. Kemudian kita dikurangi atau dieliminasi. Nanti kalian akan menemukan nilai m. Baru kemudian kalian substitusi ketemu nilai n dan ditambah. Oke? Soal nomor 6. Jika dua buah fungsi terdefinisi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, maka fx dikurangi gx-nya sama dengan, oke, karena di sini adalah pengurangan, berarti kalian tinggal mengganti fx-nya dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6, kemudian dikurangi dengan gx-nya diganti dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Oke. Jika fx, soal nomor 7, jika fx sama dengan 5x dikurangi 10 dan gx sama dengan x ditambah 3, maka fungsi yang memenuhi fx ditambah gx adalah, oke, ini fx-nya tinggal kalian ganti dengan 5x dikurangi 10 dan gx-nya kalian ganti dengan x ditambah 3, maka kalian jumlahkan dan ketemu hasilnya. Soal nomor 8. Jika fx sama dengan harga mutlak dari 4x dikurangi 8, maka nilai untuk f-1 sama dengan, oke, karena di sini adalah f-1, berarti kalian ganti x-nya dengan min 1. Berarti f-1 sama dengan harga mutlak dari 4 kali min 1 dikurangi 8. Kalian hitung dulu. Nah, di sini harga mutlak berarti nilai selalu positif. Oke? Soal nomor 9. Jika dua buah fungsi terdefinisi fx sama dengan x kuadrat ditambah 20x dikurangi 44 dan gx sama dengan 2 ditambah 2, gx sama dengan x ditambah 22, maka fx dibagi gx sama dengan, oke, kalian tinggal pembagian di sini, fx-nya kalian ganti dengan x kuadrat ditambah 20x dikurangi 44 dan gx-nya kalian ganti dengan x ditambah 22. Oke. Kemudian dibagi. Nomor 10, jika dua buah fungsi terdefinisi fx sama dengan 5x ditambah 6 dan gx sama dengan negatif 2x dikurangi 3, maka fx dikali dengan gx sama dengan,
Oke, di sini adalah perkalian fungsi, perkalian dua fungsi. Jadi fx-nya kalian ganti dengan 5x ditambah 6 dan gx-nya kalian ganti dengan negatif 2x dikurangi 3, kemudian kalian kalikan. Jadi perkalian 2 suku 2. Oke. Soal nomor 11. Jika fx sama dengan harga mutlak 4 dikurangi 3x, maka nilai untuk f2 sama dengan, oke, di sini x-nya kalian ganti dengan 2, berarti f2 sama dengan harga mutlak dari 4 dikurangi 3 kali 2. Oke, kalian hitung dulu itu berapa, karena di sini harga mutlak berarti nilainya selalu positif. Oke. Soal nomor 12, diketahui sebuah himpunan A, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Nah, pasangan berurutan yang sesuai dengan relasi setengah dari adalah, oke, kalau di sini relasinya adalah setengah dari, kalian berarti bisa membaca 0 yang dari himpunan A, perhatikan, 0 setengah dari siapa? Yang dari himpunan B. Kemudian 1 setengah dari siapa? Kemudian 2 setengah dari siapa? Nah, nanti kalau 0 setengah dari berapa berarti 0, apa? 1, apa? Itu ringnya. Oke ya, paham? Soal nomor 13, diketahui himpunan K sama dengan 1, 2, 3, 4, dan L sama dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Maka banyaknya himpunan K dikali L adalah, oke, ini tinggal menghitung anggota himpunan K-nya ada berapa, anggota himpunan L-nya berapa, dan kalian kalikan, oke. Soal nomor 14. Fungsi komposisi f bundaran gx untuk fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dan gx sama dengan x dikurangi 1 adalah, oke, seperti yang contohnya tadi banyak, f bundaran gx berarti sama dengan f gx. Gx-nya kalian ganti dengan x dikurangi 1, kemudian disubstitusi ke fungsi f. Oke, kalian cari. Nah, cobalah kalian kerjakan fungsi komposisi. Tulis jawaban kalian A, B, C-nya saja, bisa di HP, bisa di kertas atau di buku tugas, kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu. Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.